Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Hari ini kembali seperti biasa kita mau ngumpulin sampah. Satu kantong sampah setiap hari untuk Indonesia yang lebih bersih, lebih cantik, dan lebih menawan. Hai Garuda. Ini apa ini? Milku. Milku banyak juga. Apa ini? Lumayan banyak sampah di sekitar sini ya. Asli teman-teman. Nih. Roti beta. Beta makan roti. Ini yang umurnya udah lama nih. Warnanya udah berubah banget dan rapuh. Itu sampai ada yang puluhan tahun loh, teman-teman. Sampah di sini. Karena memang aktivitas membuang sampah sembarangan sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun kali ya. Susah mengedukasi orang bahwasanya bahayanya itu ke depan luar biasa. Akhirnya ya seperti itu. Mana mereka mau peduli? Karena mereka selalu mengira laut itu nggak pernah penuh. Biar buang berapapun nggak pernah penuh. Ini teman-teman ya. Wow. Luar biasa sampah-sampahnya. Mudah-mudahan kedepannya, saya sih berharapnya orang yang buang sampah sembarangan itu didenda ya. Kan ada perdanya kalau nggak salah ya. Bayar denda atau kurungan berapa gitu. Kenapa nggak diterapkan itu? Pasang CCTV di mana-mana. Tiba-tiba ada yang buang sampah langsung denda, datangi rumahnya. Ini buktinya Pak, Anda membuang sampah sembarangan di laut. Pasti kena mental. Dan ketika hukuman itu diterapkan, nggak ada ampunan apa segala macam, nggak ada kong kali kong, karena keluarga ini nggak jadi dihukum, karena temannya ini nggak jadi dihukum. Pasti hukum di negara kita akan berjalan baik dan nggak ada lagi yang buang sampah sembarangan, karena jerah. Karena yang diperlukan adalah efek jerah ya. Oke, cukup. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok ya. Salam jumpa. Lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain pula ikannya. Setidaknya inilah yang tergambar dalam keragaman seni dan budaya masyarakat Bugis dan Makassar yang digelar dalam pentas budaya di Kampung Wisata Kelurahan Watang Baju Kiki, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pentas budaya ini adalah bagian dari pelaksanaan Festival Malipa yang untuk ketiga kalinya digelar di Parepare. Beragam jenis tarian tradisional pun ditampilkan. Salah satu tarian yang menarik perhatian warga adalah tari Si Gajang Lalalipa. Tarian ini adalah gambaran tradisi masyarakat Bugis dan Makassar saat dua orang sedang bertikai. Keduanya akan bertarung di dalam sarung dan disaksikan oleh pemangku adat. Konon tradisi ini masih terus dipertahankan di Kabupaten Bulukumba. Si Tobo Lalalipa, karena itu diangkat dari tradisi Sri Napace Bugis Makassar, yang dimana setiap ada dua orang yang bermasalah harus diselesaikan dalam sarung, dan harus setelah berkelahi dalam sarung, entah itu dia mati atau luka, semua masalah antar kedua belah pihak
harus selesai. Itu tadi cerita dari Siti Tobo Lalang Lipa. Kalau di Bulukumba sendiri apa masih terus diterapkan atau gimana? Masih tetap diteruskan, khususnya di daerah Kajang Amatoa. Selain tari Si Gajang Lalang Lipa yang berasal dari Kabupaten Bulukumba, tari Attabe yang berasal dari Kabupaten Takalar juga ditampilkan. Tidak ketinggalan juga tarian Malipa Sabe dari tuan rumah Parepare. Di Sulawesi Selatan memang dihuni oleh masyarakat etnis Bugis dan Makassar. Meski pakaian adatnya hampir sama, perbedaan biasanya ditemukan pada aksesoris yang dikenakan. Seperti halnya masyarakat Kajang Bulukumba yang punya ciri khas pakaian dengan warna serba hitam, mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Meski demikian, keragaman budaya inilah yang justru semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat Bugis dan Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan. Inilah salah satu tradisi tahunan yang dilakukan warga di Desa Labuku, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Setiap 1 tahun sekali warga di desa ini menggelar tradisi Macera Manurung di atas Bukit Labuku. Salah satu ritual yang dilakukan adalah membawa sepasang ekor ayam ke makam leluhur Tomanurung yang berada di atas Bukit Labuku. Di makam ini ayam yang dibawa warga akan didoakan kemudian dibiarkan berjalan di area makam leluhur selama kurang lebih 1 menit. Makam ini sendiri sudah berumur ratusan tahun dan menjadi salah satu tempat sakral di Desa Labuku. Ini adalah salah satu ritual yang selalu dilakukan oleh warga keturunan Tomanurung atau Puang Manurung di Desa Labuku, Kecamatan Maiwa. Salah satunya adalah menyembelih ayam. Tapi sebelumnya ayam ini akan diberikan mantra oleh salah satu ketua adat. Dan ayam yang harus diserahkan juga tidak boleh ayam yang sembarangan, tapi ayam yang berwarna merah dengan kaki yang berwarna kuning. Jika ayam jantan harus berwarna merah, ayam betina yang dibawa warga diwajibkan memiliki corak batik atau oleh warga lokal disebut dengan dengeng. Bagi masyarakat Masir Rempulu Nrekang, kedua jenis ayam ini adalah ayam kampung terbaik yang lebih unggul dibanding ayam jenis lainnya. Ayam itu tidak bisa lain warna, harus satu warna saja. Nah, kalau ayam jantan itu warna merah. Kalau kita di sini biasa panggil celak. Kalau betina, orang panggil sini dengen. Acara tahunan yang digelar warga Desa Labuku ini berlangsung mulai pagi hari. Sejumlah warga bahkan sengaja datang di pagi buta untuk mendapatkan antrian lebih dulu saat ritual menyerahkan ayam kepada pemuka adat dilakukan. Banyaknya warga yang datang membuat proses ritual ini berlangsung hingga malam hari. Tidak hanya dipadati warga Desa Labuku, warga keturunan Tomanurung yang sudah berpindah tempat dan mencari nafkah di tempat lain juga diwajibkan untuk datang pada acara ritual ini. Meski mereka sudah berada di luar negeri sekalipun. Setelah dibacakan doa, ayam ini nantinya akan disembelih dan menjadi hidangan khusus pada puncak ritual Macera Manurung. Kalau boleh Tidak kalah dengan adu banteng yang ada di Spanyol, Indonesia juga punya adu kerbau yang tidak kalah serunya. Tepatnya di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi unik ini oleh masyarakat setempat disebut dengan Mapasilagatedong. Mapasilagatedong ini adalah tradisi para leluhur Tanah Toraja yang rutin dilakukan pada saat upacara pemakaman orang Toraja yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan disebut dengan Rambu Solo. Tidak kalah dengan sepak bola, setiap kerbau juga punya pendukung yang membawa bendera dan selalu memberikan semangat pada kerbau jagoannya. Lokasi Mapasilagatedong ini biasanya dilakukan di sawah yang berlumpur. Kerbau yang bertarung dalam tradisi ini juga tidaklah sembarangan. Hanya ada 3 jenis kerbau yang boleh bertanding. Masing-masing kerbau bule atau albino, kerbau salepo yang punya bercak hitam di punggung, dan kerbau sawah yang hanya didapatkan di daerah Tanah Toraja. Portal tutup. I think it's very important for the people here. And first time I visit Toraja and the faro fighting and traditional ceremony. It's very interesting here. Yes. Okay. Yes. You like this tradition? Yes. Yes. But it's different to France. It's not the same tradition. Yes.
Bagi masyarakat Toraja, kerbau merupakan hewan suci. Harga kerbau yang digunakan dalam ritual ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tidak heran jika kerbau di Tanah Toraja selalu mendapatkan perlakuan khusus dari pemiliknya. Setelah tradisi Mapasilaga Tedong selesai, akan dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan kerbau khas Toraja yang disebut dengan Mati Ngoro Tedong. Dalam prosesi ini, kerbau yang disembelih harus langsung mati dalam sekali tebas. Sementara itu, tamu yang datang bersama rumpun keluarganya disiapkan tempat khusus yang mengelilingi rumah keluarga yang berduka. Dalam menjamu tamu pun, masyarakat Toraja tidak sembarangan. Ada ritual khusus yang dilakukan sebelum melayani tamu yang datang. Keunikan budaya Toraja yang terus dilestarikan inilah yang membuat masyarakat luar, khususnya dari negara lain, rela meninggalkan negara asalnya demi melihat keragaman budaya masyarakat Toraja. Inilah salah satu tradisi masyarakat Muslim Mandar yang disebut dengan Sayang Patudu. Tradisi yang terus dipertahankan ini adalah salah satu ritual yang dilakukan masyarakat Muslim Mandar, Sulawesi Barat setelah khatam Quran. Meskipun masyarakat Mandar ini berada di perantauan, ritual ini wajib dilakukan. Dengan menaiki kuda dan mengenakan pakaian adat Mandar, anak yang telah khatam Quran ini diarak keliling kota. Kuda yang ditungganginya pun bukanlah kuda sembarangan. Kuda ini disebut kuda menari karena akan berjalan dan menari sesuai dengan irama rebana yang ditabuh. Sayang Patudu ini pun menjadi tontonan bagi warga yang berkumpul di pinggir jalan. Sayang Patudu yang merupakan salah satu ikon budaya Mandar, Sayang Patudu, kemudian rebana salawatan, kemudian tadi itu istilahnya kalindada. Kalau itu kalindada istilahnya kalau di bahasa Indonesia menjadi balas pantun, gitu, yang merupakan nasihat-nasihat yang bernada-nada agama, spiritual, dan juga budaya. Bagi masyarakat Muslim Mandar, Sayang Patudu adalah tradisi sakral yang memang wajib dilakukan oleh masyarakat Muslim Mandar. Bahkan ada aturan yang menyebutkan ritual ini wajib dilakukan sebelum masyarakat Muslim Mandar menikah. Sementara itu, keberadaan kuda menari di kota Parepare ini menjadi pusat perhatian warga. Kuda yang dilatih khusus selama bertahun-tahun untuk bisa menari ini menjadi rebutan warga untuk berfoto. Beberapa di antaranya bahkan menyempatkan diri untuk naik di atas kuda menari. Kota Parepare sendiri memang dikenal sebagai salah satu kota yang dihuni beragam etnis, baik Bugis Makassar, Mandar, Jawa, Bali, dan Tionghoa. Meski demikian, masyarakat di kota ini tetap hidup rukun dan saling menghargai adat dan kebudayaan masing-masing.